Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiffany. Nah, jadi di video kali ini saya akan jelasin hasil dari tugas praktikum pertemuan 10. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang integrasi model ONNX di Android Studio. Di sini saya menggunakan dataset student performance. Nah, di sini kita lakukan terlebih dahulu install library untuk SKL2ONNX-nya. Lalu setelah itu kita import library. Lanjut ke langkah selanjutnya itu load dataset dari student performance CSV-nya. Nah, setelah itu kita encode deh kategori kolom yang ada pada data tersebut. Setelah itu di sini kita tentukan mana yang menjadi fitur dan mana yang menjadi target. Di mana sini target kolom kita itu match score. Dan yang 5 ini menjadi fiturnya. Nah, setelah itu kita lakukan split data. Kita tentukan mana data test dan mana data trainnya. Nah, lanjut di sini kita pilih model yang akan kita gunakan. Lanjut kita evaluasi model. Nah, setelah itu kita convert data tadi ke ONNX. Maka nanti setelah kita run kan, dia akan menghasilkan output student score model ONNX ini. Nah, ini nanti yang akan kita download dan kita masukkan ke dalam Android Studio kita untuk ngedeploy machine learning ini ke dalam mobile. Nah, lanjut di sini pertama kita akan membuat dulu halaman 10 activity yang akan menampilkan halaman-halaman dari keempat fragmen ini. Yang mana pada fragmen 1 ini berisi penjelasan singkat tentang ONX berupa tujuannya, manfaat, dan juga format dari modelnya. Nah, di sini bisa kelihatan seperti ini. Untuk XML-nya kurang lebih seperti ini. Nah, begitu juga dengan tab 2, tab 3, dan tab 4-nya. Nah, untuk tab 4 ini nanti akan saya jelaskan. Nah, lanjut ke bagian tab 2 fragment. Nah, di sini berisi untuk berisi penjelasan bagaimana model itu disimpan dalam format ONNX. Kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut ke bagian tab 3 fragment. Nah, di sini kita itu menjelaskan bagaimana model dari framework itu seperti PyTorch, TensorFlow, dan Skizzer dapat dikonversi ke dalam ONNX. Nah, di sini tuh, isinya seperti itu. Nah, lanjut tab fragment 4 ini berisi dataset yang akan kita gunakan di dalamnya. Nah, untuk memasukkan dataset yang udah kita buat tadi tuh, model dari machine learning-nya yang pada student score model ONNX ini, kita masukkan dulu pada bagian project. Lalu di sini pada bagian app, src, dan pada bagian main, kita buat new Android recipe directory. New. Di sini kita buat directory, new directory. Nah, kita buat di situ namanya aset. Nah, setelah itu kita masukkan student score model yang udah kita download tadi ke dalam sini. Nah, setelah itu kembali ke bagian Android tadi. Nah, di tab 4 ini kita bisa lihat di sini berisi penjelasan dataset yang digunakan yaitu student performance. Nah, kenapa dataset ini digunakan?
Karena soalnya dari data nilai itu kita bisa relate buat mahasiswa. Nah, terus juga fitur-fitur yang digunakan di dalamnya itu jelas dan diukur kayak dari jam belajar, nilai tugas, dan lain-lainnya. Terus juga bisa bantu prediksi siapa yang butuh bantuan tambahan dan juga cocok untuk aplikasi mobile yang simple dan cepat. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Nah, di sinilah kita buat untuk load si modelnya tadi. Nah, di sini kita masukkan panggil si file student score model ONNX tadi. Nah, setelah itu untuk outputnya mungkin kurang lebih seperti ini saat di running. Ini untuk tab 1 yang berisi penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan juga format model yang digunakan. Lanjut ke tab 2 yang berisi penjelasan bagaimana model disimpan dalam formatnya. Ketiga, konversi model ke format ONX-nya. Dan keempat itu dataset yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa ngisi inputan berupa untuk memprediksi hasil dataset tersebut. Misalnya jam belajarnya, kapan, Nah, lalu kita prediksi nilai akhirnya. Nah, maka dia akan memberikan di sini prediksi nilai akhirnya itu 79,76. Nah, mungkin kurang lebih begitu. Untuk error yang dialami itu pada fragment 4. Nah, itu ada pada line 27. Nah, sebelumnya itu terjadi error di sini yaitu property must be initialized or be abstract. Nah, ini terjadi karena variabel dari high and feature value ini belum dikasih nilai awalnya. Nah, jadi kita kasih dulu nilainya karena sebelumnya ini float, makanya di error. Jadi kita harus ngasih nilai terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah kita kasih nilai di sini, baru dia nggak error lagi. Nah, untuk tense adapter ini, karena di sini kan fragment kita ada 4. Nah, jadi untuk item count yang ada di sini juga harus 4. Karena kalau misalnya kita buat lebih atau kurang dari itu, dia nggak bisa. Nah, makanya kita harus buat 4. Makanya di sini ada return 0 sampai 3 yang terdiri dari 4 item. Nah, mungkin sekian aja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.